Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu sangat banyak yang tidak akan pernah bisa terhitung. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan izin Allah kembali di subuh hari ini kita bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana Nabi kita bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maka dari itulah mudah-mudahan semoga setiap langkah kita dicatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini, dengan membaca kitab para alim ulama, semoga Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang hari Minggu masuk tanggal berapa? 13 Sya'ban ya? 12. Kalau hitungan NU nisfu Sya'ban insyaallah hari Selasa malam Rabu ya. Nah, Selasa malam Rabu nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah Sya'ban, bulan Sya'ban. Kalau sebulan itu 30 berarti setengahnya 15. Malam nisfu Sya'ban berarti malam 15. Insyaallah hari Selasa malam Rabu. Silahkan nanti diisi dengan berbagai macam doa, karena kata Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa di dalamnya tidak akan ditolak. Berarti 5 malam ini saat-saat yang bagus buat berdoa, karena doa tidak ditolak. Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban besok lusa ya. Yang ketiga lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang ketiga adalah yang keempat lailatul fitri, malam takbiran Idul Fitri. Yang kelima lailatul nahri, malam takbiran Idul Adha. Mari sama-sama kita manfaatkan saat-saat yang bagus buat berdoa ini untuk sama-sama kita memanjatkan segala macam hajat dan keinginan. Lalu ulama mengajarkan kita agar doanya terkemas dengan baik, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi bagus dan mempermudah untuk cepat sampainya kepada Allah. Ulama kita mengajarkan menghantarkan doanya dengan membaca surat Yasin. Kenapa Yasin yang dipilih, yang diajarkan ulama? Kenapa ke surat Al-Baqarah? Jawabannya karena kepanjangan surat Al-Baqarah 2,5 juz, sanggup enggak? Ya, karena yang dipilihnya surat Yasin karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Maka ulama memilihkan surat yang bagus sebagai penghantar, sebagai wasilah yang membuat doa-doa kita itu terkemas dengan baik, yang harapannya dengan keberkahan Yasin yang dibaca itu Allah memperkenankan dan mengabulkan doa kita. Insyaallah intinya mah banyak berdoa, jangan dilewatkan dengan hanya sekedar nonton sinetron atau nongkrong-nongkrong di kafe. Sayang, itu masa-masa yang bagus di mana Allah mengabulkan doa, dan sebagian keterangan menyebutkan bahwa di nisfu Sya'ban catatan amal kita 1 tahun sudah dibundel, diserahkan kepada Allah, turun catatan yang baru. Maka akan indah kalau mengakhiri catatan amal kita dengan kebaikan,
dan mengawali catatan amal kita dengan kebaikan. Kan bagus ya, ketika awal catatan kita lagi duduk di masjid, baca yasin, baca doa, bagus, daripada catatan amal kita pertama kali lagi duduk nonton sinetron ya, atau lagi di kafe lagi nongkrong. Sayang mengawali catatan dengan yang tidak baik. Mudah-mudahan ya Allah perkenankan kita agar kita bisa mengisi nisfu Sya'ban nanti dengan amal-amal soleh, wabil khusus memperbanyak doa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, kembali kita mengkaji kajian fikih sebagai bekal untuk memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pertemuan minggu lalu adalah tentang puasa. Maka insya Allah pada hari ini kita akan masuk bab zakat fitrah. Sudah saya share terjemahannya ke Pak Sukma ya, sudah di-share ke grup mungkin. Nah, kita baca kitabnya di sini, boleh sambil melihat catatan di grupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Zakatul fitri, bab yang menerangkan tentang zakat fitrah. Zakat artinya suci, fitri artinya fitrah. Di surat Al-Quran sebelum surat Yasin ada surat namanya surat Fatir. Nah, artinya Allah Maha menciptakan. Maksudnya zakat fitri adalah zakat badan. Mungkin dari badan kita ini, dari darah kita ini, dari daging, tulang, rambut dan sebagainya, mungkin ada yang pernah kecampuran rezeki yang subhat, mungkin juga entah hilaf atau bagaimana pernah makan yang haram, tapi sudah terlanjur jadi badan, jadi daging, jadi darah. Bagaimana cara mensucikannya? Ya tentu dengan kita membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat membersihkan badan yang sudah kita diami ini rohnya gitu ya. Kalau zakat mal, zakat mensucikan harta, tabungan kita, ternak kita, kebun kita, sawah kita dibersihkan dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti zakat badan, zakat membersihkan badan supaya kita itu bersih. Sekaligus zakat fitrah ini juga adalah sebagian daripada hikmah puasa. Kan setidaknya hikmah puasa Ramadan itu dua. Yang pertama berefek dari segi kesehatan, karena menurut dokter, ini kesepakatan dokter ya, bukan ulama. Dokter aja membuat suatu keputusan atau kesepakatan bahwa sumber daripada penyakit itu mayoritasnya disebabkan oleh makanan. Maka lambung kita, usus kita, organ-organ pencernaan kita itu harus diistirahatkan. Sebagaimana kita belajar di sekolah, kerja juga ada liburnya. Kalau terus nggak kerja, nggak libur-libur, kerja terus, nggak libur belajar terus, meledak otak kita, ngebul ya. Badan kita pun sama, yang kerja nggak libur-libur, remuk ya, capek. Sama dengan organ pencernaan. Maka dengan puasa itu diistirahatkan 11 bulan, ngegiling terus itu lambung dan usus kita. Nah 1 bulan diistirahatkan sebagai bentuk penetralisasi gitu kan ya. Nah insya Allah dengan puasa efeknya badan akan menjadi sehat. Nabi yang janji, Nabi kan gak mungkin bohong. Nabi punya sifat siddiq, jujur. Nabi gak mungkin bohong. Kata Nabi apa? Sumu tasihu, puasalah kalian maka akan menjadi sehat. Kalau puasanya benar dengan mengikuti yang Nabi lakukan, bukan puasa ala kita menyatukan sarapan pagi, makan siang, ngemil sore, dirapel waktu maghrib. Akhirnya mah puasa badan tetapi nyara di awal. Ya, kenapa puasanya nggak pakai ala Nabi?
Insya Allah kalau puasa dengan cara Nabi, sehat badan kita. Yang kedua, hikmah puasa adalah punya dampak sosial. Setelah kita tahu beginilah rasanya lapar dan haus, maka kita diharapkan timbul empati sama orang miskin. Begini loh rasanya jadi orang miskin, lapar, haus. Maka sebagai bentuk rasa sayang kita karena sudah merasakan penderitaan orang fakir miskin, nah maka dikeluarkanlah zakat fitrah sebagai bentuk sayangnya kita, empatinya kita kepada fakir miskin. Nah, kembali kepada pengertian, zakat fitrah adalah zakat badan. Karena badan ini tumbuhnya dari makanan, maka zakat fitrah menurut mazhab Imam Syafi'i wajib pakai makanan pokok. Kalau yang pakai harganya itu bukan mazhab Syafi'i, tapi Imam Hanafi. Imam Hanafi lah yang membolehkan zakat pakai harganya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali radhiyallahu anhum, wah itu semuanya menyatakan harus pakai makanan pokok. Kenapa makanan? Sebab zakat badan. Badan ini tumbuh dari makanan, bukan dari uang. Makan uang nggak akan kenyang, makan nasi kenyang. Maka wajibnya pakai makanan pokok. Walaupun nanti diterangkan di bawah boleh pakai harganya. Buat siapa wajibnya membayar zakat fitrah itu? Tajibu ala kulli muslimin. Wajib membayar zakat bagi setiap muslim. Yang merasa muslim wajib membayar zakat fitrah. Suka nggak suka, mau nggak mau, yang namanya orang Islam harus bayar zakat karena zakat bagian dari rukun Islam. Kalau zakat tidak ditunaikan, maka keislamannya diragukan sebab kurang rukun Islamnya. Bahkan zakat itu nomor 3 setelah sholat ya. Sholat dengan zakat itu kan nempel. Di Al-Quran ada 2 kata yang selalu nempel. Di mana kita membaca aqimus sholat, pasti sesudah itu wa atu zakat. Aqimus sholat wa atu zakat. Aqimus sholat wa atu zakat. Sholat dengan zakat itu nempel. Sholat melambangkan hablum minallah, zakat melambangkan hablum minannas. Harus seimbang. Nah, maka orang Islam ya harus bayar zakat, bagian dari rukun Islam. Kalau kata orang Belanda, dai kedai kudu dai, gitu ya. Ngerti nggak? Kata orang Belanda, dai kedai kudu dai. Harus ya. Suka nggak suka orang Islam harus bayar zakat. Muslimnya yang bagaimana? Mukallafin. Nah kemarin mukallaf sudah diterangkan. Mukallaf itu sudah balik, berakal, sehat, tidak buta dan tuli sejak lahir, sudah mumayyiz dan lain sebagainya. Buat siapa zakat itu dibayarkannya? Ya, buat diri sendiri. Buat diri sendiri bayar zakat. Buat siapa lagi? Wa an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu, dan buat orang-orang yang kita nafkahin. Tentunya buat bapak-bapak. Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban nafkah. Siapa yang kita nafkahin? Tentunya istri, anak, dan siapa saja yang ikut sama bapak. Kalau orang tua yang sudah fakir ikut sama kita, orang tua berarti di bawah nafkah kita. Kita yang wajib bayarin nafkah zakat orang tua kita. Kalau ada pembantu yang ikut sama kita, nafkah makan tiap harinya dari kita, kita yang harus bayarin zakat pembantu kita. Atau ada keponakan saudara yang ikut sama kita, nafkahnya tiap hari ditanggung sama kita, kita yang wajib membayarkan zakat mereka. Jadi zakat fitrah diwajibkan dikeluarkan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang dinafkahinya. In kana ma'u fadlun, apabila orang itu punya kelebihan, an qutihi wa quti iyalihi, mempunyai kelebihan makanan sampai di hari raya Idul Fitri. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah
selain dia seorang muslim yang mukallaf, dia punya nafkah di hari raya. Jadi kalau bapak punya uang, dipastikan di hari raya bapak bisa makan, maka wajib bagi bapak mengeluarkan zakat fitrah. Punya kelebihannya. Misal ya Pak ya, misal kita hitung pakai harga aja. Tiap hari makan dalam sehari itu 100.000 misal. Di hari Idul Fitri dipastikan duit kita lebih dari 100.000, punya sampai 200-300.000 di hari Idul Fitri, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau orang miskin yang belum tahu di Idul Fitri bisa makan apa enggak wajib dia zakat fitrah. Sekarang makan, besok bingung, saking miskinnya, enggak wajib zakat fitrah. Atau punya uang memang pas-pasan, di hari Idul Fitri punya uang cuma buat makan sehari itu, cuma selembar-lembarnya 100.000 buat makan sekeluarga, tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah adalah bagi orang yang mampu, punya kelebihan makan di hari rayanya. Jadi kalau bapak punya hasil, punya penghasilan, punya duit, dipastikan di hari raya bisa makan, maka wajib membayar zakat fitrah. Ada orang miskin, nggak punya kepastian hari raya bisa makan apa enggak wajib. Tahu-tahu malam takbiran banyak orang zakat kepada dia, sehingga di rumahnya banyak beras, ada 10 kantong. Berarti dia punya pastian besoknya bisa makan kan? Maka dia sendiri wajib zakat fitrah jadinya, sebab dia dipastikan besok bisa makan. Karena yang zakat fitrah di malam takbiran banyak sekali kepada dia, ada 10 kantong di rumahnya. Maka dia jadi wajib. Asalnya nggak wajib karena orang miskin. Sekarang makan, besok bingung makan apa nggak tahu. Tapi ketika Idul Fitri malam takbiran, banyak yang zakat datang ke rumah dia ngasih 10 kantong beras. Maka buat dia jadi wajib karena dia dipastikan besok masih bisa makan 10 kantong. Nah, begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, adik-adik, maka yang wajib zakat fitrah itu yang punya kelebihan makan di hari raya. Kalau pas-pasan nggak wajib, apalagi nggak tahu makan apa enggak, maka tidak wajib. Oleh karena itu, karena keterangannya adalah bagi yang mampu makan di hari raya, maka orang yang wajib zakat fitrah yang tersirat dalam kalimat ini adalah orang yang umurnya sampai ke Idul Fitri. Orang yang mendapati Ramadan dan Idul Fitri itu wajib dan punya makanan lebih. Tapi kalau orang tidak mendapati Idul Fitri, nggak wajib dia zakat fitrah. Contoh, kan pergantian hari di Islam itu maghrib ya. Begitu adzan maghrib kita sudah pindah hari. Malam takbiran itu sudah tanggal 1 kan, 1 Syawal malam takbiran sudah tanggal 1 itu. Nah, 5 menit sebelum adzan maghrib takbiran meninggal. Apakah orang itu wajib zakat fitrah? Tidak, sebab dia tidak mendapati Idul Fitri. 5 menit sebelum adzan hari raya, sebelum hari takbiran meninggal. Berarti dia cuma mendapati Ramadan, tidak mendapatkan Idul Fitri. Maka bagi dia tidak wajib zakat fitrah karena dia nggak nyampe umurnya ke Idul Fitri walaupun tinggal 5 menit lagi. Atau sebaliknya, 5 menit setelah adzan malam takbiran, 5 menit adzan maghrib sudah adzan, 5 menit kemudian meninggal. Wajib nggak orang itu mengeluarkan zakat fitrah? Wajib nggak? Wajib, walaupun 5 menit dapat Idul Fitrinya, walaupun 5 menit doang. Yang tadi nggak wajib, kenapa? Sebelum adzan meninggalnya, 5 menit sebelum adzan meninggal, nggak wajib zakat fitrah karena umurnya tidak sampai ke Idul Fitri. Tapi kalau 5 menit setelah adzan meninggal, iya, dia tetap wajib zakat fitrah walaupun 5 menit masuk ke tanggal 1 Syawal. Atau orang lahir, bayi lahir 5 menit sebelum adzan maghrib di takbiran, wajib zakat nggak? 5 menit sebelum adzan maghrib lahir, wajib zakat nggak? Wajib zakat nggak? Wajib. Biar 5 menit masuk Ramadan masih, kan 5 menit sebelum.
sebelum ajan, 5 menit sebelum ajan lahir tuh bayi. 5 menit kemudian baru ajan maghrib takbiran. Biar 5 menit dia dapat Ramadan walaupun cuma 5 menit. Nah sebaliknya ada bayi lahir 5 menit setelah ajan maghrib takbiran. Setelah 5 menit setelah ajan lahir, wajib zakat fitrah nggak? Tidak. Kenapa? Nggak dapat Ramadannya karena dia lahir setelah ajan maghrib takbiran. Pahami dulu nih kewajiban zakat. Ya, jadi orang yang wajib zakat fitrah yang umurnya mendapati Ramadan dan Idul Fitri walaupun sesaat-sesaat tetap itu kena wajib. Tapi kalau nggak dapat ya nggak wajib. Bagaimana kalau terlanjur udah dibayarin awal? Dia bayar zakat fitrah misalnya malam ke-20 gitu. 5 menit sebelum ajan maghrib ditakbiran meninggal, nggak sempat Idul Fitri dia. Maka yang diberikan itu jatuhnya jadi sedekah, bukan zakat fitrah, karena dia nggak wajib. Gitu. Insyaallah paham ya? Nah, karena zakat fitrah itu sebagian dari ibadah, maka yang tidak tercatat di materi tetap yang namanya ibadah wajib pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal harus pakai niat. Tanpa niat nggak jadi amalnya, nggak jadi ibadahnya. Maka wajib berniat. Kapan niat itu? Ketika bapak ibu memisahkan beras buat dibayarin zakat. Bapak ibu sudah ngeliterin beras buat zakat, disitulah niatnya. Ya Allah, aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku nafkahi. Begitu niatnya. Adapun di masjid dibimbing oleh orang-orang di masjid panitia zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, itu namanya talafuz, melafazkan niat tapi tidak wajib. Itu sunnah. Imam Syafi'i menyunahkan bertalafuz, melafazkan niat yang tujuannya memantapkan ke dalam hati. Karena sesungguhnya niat itu di mana? Di hati. An-niyatu ma'aluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Enggak salaman dengan panitia juga boleh-boleh aja. Misalnya bapak mau transfer zakat pakai uang. Sebelum bapak pencet ATM-nya niat aja, ya Allah aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku nafkahi. Pencet ATM-nya dan sah. Nggak mesti harus duduk di masjid bersalaman, nggak mesti. Apalagi panitianya laki-laki yang datang cewek cantik. Kesempatan panitia, ayo neng salam dulu. Jangan lama-lamain. Bismillahirrahmanirrahim. Mayan. Haram Pak ya, jangan mencuri-curi kesempatan. Enggak wajib begitu. Yang pentingnya saat memisahkan beras untuk dibayarkan zakat, saat melintari beras itu di situ niatnya dalam hati. Ya Allah, aku niat membayarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku nafkahi. Setelah itu datanglah ke masjid, berikan. Adapun nanti di masjid dibimbing lagi, oh bagus, itu memantapkan, tapi nggak wajib gitu. Nah, oleh karena itu hadirin, karena membayar zakat itu adalah ibadah wajib berniat. Kalau bapak mau membayarin zakat orang lain, bapak harus ngomong dulu sama orang itu. Jangan main bayarin aja tanpa ngomong, karena dia berarti nggak niat jadinya. Misal ya, bapak kasihan sama tetangga, si ibu itu kayaknya belum zakat, mau saya bayarin, zakatnya nyolong aja ke masjid, bayarin zakat tetangga yang nggak mampu. Begitu bapak pulang dari masjid, bapak ngomong, ibu tenang ya, ibu zakatnya sudah saya bayarin. Pak, si ibu itu kapan niatnya Pak? Karena nggak tahu ujuk-ujuk main bayarin aja, kapan dia niatnya? Kecuali buat orang-orang yang dinafkahi, nggak perlu. Istri, anak yang belum balik, kalau ada orang tua atau siapa saja yang dinafkahi, nggak perlu ngomong dulu karena memang kewajiban kita. Tapi kalau ngebayarin zakat orang lain, mesti ngomong karena dia harus niat. Ibu
zakat? Belum Pak. Ya sudah, saya bayarin zakatnya ya. Sok ibu niat dulu. Ya Allah, aku niat bayar zakat fitrah untuk diriku yang penyalurannya saya wakilkan kepada Bapak. Itu baru benar. Karena dia niat dulu, baru Bapak ke masjid bayarin atas nama dia. Termasuk anak yang udah balik. Bapak ibu yang punya anak sudah balik, sebetulnya dalam bab nafkah, anak yang udah balik itu harusnya lepas dari nafkah kita. Ya, nafkah kita kepada anak yang sudah balik sebetulnya nggak wajib lagi. Tapi kalau bapak tetap masih nafkahi anak padahal sudah balik, jatuhnya sedekah, bukan wajib. Maka dari itu, kalau bapak ibu mau ngebayarin zakat anak yang sudah balik, caranya sama dengan tadi, ngomong dulu sama anak itu biar anak itu niat, nah ayah mau ke masjid nih, mau membayarin zakat kamu, so kamu niat dulu. Ya Allah, aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku yang pembayarannya saya wakilkan kepada ayah. Nah, baru bapak datang ke masjid, gak usah ngomong lagi, ngomong aja Pak, ini saya zakat fitrah buat anak saya, si Anon namanya. Nah, itu yang benar, jangan main nyelonong aja. Nak, tenang ya nak, kamu sekarang udah bebas, sudah ayah bayarin zakat fitrah. Kapan dia niatnya? Si anak yang balik itu. Maka yang bagus mah kasih duitnya biar dia ke masjid, biar terbiasa bayar zakat. Ya, nah kamu belum zakat nih, ayah kasih uangnya atau ini berasnya ke masjid sana bayar, biar dia terbiasa dengan zakat fitrah. Diajarin sama panitia di masjid bagaimana niatnya. Gitu. Tapi kalaupun memang berhalangan nggak bisa ke masjid, sibuk atau bagaimana, caranya model tadi Pak. Kalau anak itu sudah balik, jangan main bayarin aja tanpa kita kasih tahu dulu, karena dia kapan niatnya si anak itu. Beda kalau anak belum balik, masih di bawah nafkah kita, nggak perlu ngomong, nggak masalah. Istri kita nafkah kita kan, nggak usah ngomong sama istri, nggak masalah, karena di bawah nafkah kita. Udah langsung kita niatin, aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang aku nafkahi, termasuk di dalam. Tapi anak yang sudah balik nggak masuk di situ, maka dia harus sendiri sebetulnya datang ke masjid. Kalaupun mau sekalian dibayarin, di rumahnya dulu ya, gitu. Paham ya insya Allah ya. Jangan main ngomong bayarin aja tanpa tahu dia dibayarin. Kecuali orang-orang yang dinafkahi dia, yang di bawah tanggungannya nggak masalah. Nah ini penting nih, terutama panitia zakat di masjidnya. Tanya dulu Pak, ini berapa zakat fitrah buat siapa? Buat saya, istri saya, dan anak saya. Tanya, anaknya udah balik belum Pak? Oh udah SMA kelas 3. Bapak anaknya tahu gak nih mau bayar zakat? Udah tahu, udah niat di rumah. Oh mantap, berarti yang zakatnya nanti. Tapi kalau anaknya belum pulang, masih di sekolah, oh bilang dulu, minimal telepon nak, ayo niat bayar zakat, nanti diwakilin sama ayah bayarnya. Harus begitu, karena kalau nggak ngomong kapan dia niatnya, maka zakatnya nggak sah, karena tanpa niat. Gitu. Kecuali anaknya masih belum balik, oke, langsung diwakili oleh dia. Nah, mau diperhatikan ya masalah niat, karena tidak akan mungkin sah satu ibadah tanpa niat. Nah, sekarang berapa banyak zakat itu harus dikeluarkan? Miqdaru zakatil fitri, ukuran zakat fitrah itu arba'atu amdadin, 4 mud. 4 mud. 1 mud itu kurang lebih ada beda-beda ya. Ada yang menyatakan 1 mud itu 6 gram, 600 gram. Ada yang mengatakan 700 gram, ada yang mengatakan 800 gram. 4 mud atau sama dengan 1 sok. 4 mud itu 1 sok. 1 sok itu ya apa? 1 sok itu kalau mau dihitung dengan takar, karena sok itu kan ini Nabi ya, tangan 2 Nabi gitu. Nah, segitu itu banyaknya berapa? Kalau ditakar pakai hitungan liter, kira-kira 3,5 liter. Kalau di kilo kurang lebih 2,5 kilo. Itu ngambil pendapat yang paling rendah yang mengatakan 1 mud sama dengan 600 gram. Lebih bagus.
Nah, jadi kalau mau pakai beras lebih aman di liter kalau menurut saya. Kenapa? Karena mud sok itu takaran ukurnya menurut takar, bukan menurut berat. Kalau berat bisa beda-beda. Kalau lagi basah ya berat, lagi keringnya enteng. Maka yang lebih pas itu kalau mau dihitung liter mendingan 3,5 liter lebih aman. Karena kalau 2,5 kg itu mengambil pendapat yang satu mudnya itu 600 gram. Maka saran saya mendingan dilebihin daripada kurang gitu ya. Buat ibadah jangan hitunganlah kepada Allah. Toh pahalanya juga buat kita juga. Kalau saya ini mah ya pribadi saya mah udah aja dah dilebihin gitu. Kalau pakai beras 3,5 liter setengah aja 4 liter kayak gitu. Kalau saya ini mah, kenapa ya udah daripada kurang lebih kan gitu. Buat kita juga ya. Tapi kalau pendapat yang membolehkan pakai harta, pakai duit, nah perhatikan. Yang mau zakat pakai uang, pakai harganya, karena mungkin dinilai lebih efektif ya. Kalau beras semua mungkin pakai miskin, mana mau makan kupatnya doang gitu, ya nggak pakai lauknya. Untuk efektif agar uang itu bisa dimanfaatkan pakai miskin, boleh pakai harganya. Cuma kalau mau rapi, karena yang membolehkan pakai harga itu Imam Hanafi ikut ukuran Hanafi. Jadi kalau mau pakai uang jangan diuangin 2,5 kg. Karena menurut Imam Hanafi satu sok itu 3 kilo. Tuh yang rapi begitu. Saya pengen pakai duit ya kali 3 kilo duitnya, jangan dikali 2,5. Misal dia makan beras 10.000. Kalau mau pakai harga berarti 3 kilo kan 30.000 berarti. Jangan makan makan beras 10.000, pengen pakai uang zakatnya dikalikan 2,5. Tapi sah kalau mau begitu juga sah. Pendapat ulama termasuk fatwa MUI boleh. Tapi kalau mau rapi, kalau pengen konsisten dengan ilmu fikih, karena yang punya pendapat boleh zakat fitrah pakai harga Imam Hanafi mengatakan bukan 2,5 kg, satu sok itu 3 kilo. Kalau mau pakai uang harusnya begitu. Itu lebih rapi lagi. Dan yang lebih rapi lagi, ketika dia berzakat pakai uang, dia niatnya ya Allah, aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang aku nafkahi, mengikuti pendapat Imam Hanafi yang membolehkan pakai harganya. Itu lebih rapi lagi. Karena Imam Syafi'i nggak boleh pakai harga, harus pakai makanan pokok. Nah, ya, diperhatikan panitia zakat ketika mau membimbing orang yang berzakat tuh, Pak pakai uang pakai beras, nggak ada masalah. Pakai uang nggak apa-apalah, ya ngambil pendapat MUI boleh, dihitung 2,5 masih sah. Tapi sertakan ketika niat itu mengikuti pendapat Imam Hanafi yang membolehkan zakat pakai harga, itu lebih rapi. Kalaupun enggak masih sah juga. Tapi kalau pengen rapi ya kayak tadi, karena yang membolehkan itu adalah Imam Hanafi. Begitu Pak ya, kalau mau pakai harga boleh. Nah, panitia zakat tolong beras yang sudah ada itu kalau bisa jangan dicampur. Ada suka dioplos ya, disatuin, digabung-gabungin baru dipisah-pisah. Nanti bercampur yang bagus dengan yang jelek. Bukan jelek lah, kurang bagus gitu ya. Karena si orang yang zakat pakai beras mahal, maksudnya dia mau menyenangkan fakir miskin dengan beras bagus. Jadi kalau diaduk-aduk jadi satu, jadi nggak bagus karena dicampur yang lain. Sudahlah biarkan per kantong aja gitu, ya per kantong ya, bagikan gitu. Kalau usah dicampur, itu bagusnya begitu. Kalau mau main rapi begitu, ya supaya tujuan orang yang berzakat itu betul-betul sampai kepada orang yang berhak menerima. Nah sekarang kapan waktu yang diperboleh, waktu untuk mengeluarkan zakatnya kapan? Tajibu bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Waktu yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah ketika matahari tenggelam pada akhir Ramadan. Wa yajuzu, dan diperbolehkan juga ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah min awali Ramadan, dari awal Ramadan. Wa afdalu, dan yang afdal mengeluarkan zakat fitrah ikhrajuha
ba'da sholatil fajri wa qoblal id, setelah sholat subuh dan sebelum sholat id, itu waktu afdal. Wa yahrumu, dan waktu yang haram mengeluarkan zakat fitrah, takhiruha, mengakhirkannya, illa ma ba'da sholatil id, sampai beres sholat id. Sholat id beres baru dia zakat, itu waktu haram. Jadi waktu membayar zakat fitrah itu ada 4. Pertama, waktu diperbolehkan. Dari awal Ramadan mau zakat fitrah boleh. Tanggal 1 Ramadan dia udah zakat fitrah boleh. Cuman nilai manfaatnya hilang. Sebab tujuan zakat fitrah adalah supaya orang fakir miskin di hari raya bisa makan bareng dengan kita. Kita ngopat, orang miskin juga ngopat di hari raya. Tapi kalau diberikan di awal Ramadan, ya hari kedua juga habis, hari ketiga habis tuh berasnya dipakai makan. Tapi kalau boleh ya boleh, cuma nilai manfaatnya jadi hilang. Boleh, diperbolehkan, sah, wa yajuzu, diperbolehkan. Yang kedua, waktu yang wajib cepat keluarin. Kapan? Malam takbiran. Kalau sudah malam takbiran belum zakat fitrah, wajib buruan bayar. Jangan sampai keburu besok lewat sholat id, bahaya. Kalau sudah malam takbiran, wajib bagi yang belum bayar berikan. Itu waktu wajibnya malam Ramadan, malam takbiran. Yang ketiga, waktu yang sunnah, waktu yang afdholi, pahalanya gede, yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat id. Inilah yang dilakukan Nabi. Membayar zakat fitrah itu dari rumah bawa beras atau bawa makanan pokok menuju tempat id, di jalan Nabi zakat fitrah. Supaya apa? Nilai manfaatnya betul-betul kerasa di fakir miskin. Jadi di hari raya orang miskin sama dengan kita bisa makan. Itu waktu afdolnya. Cuman kalau di Indonesia waktu afdol ini susah, ya kan? Karena pada sholat subuh sebelum sholat id di rumah ribut, ya kan? Kamar mandinya ngantri, mau mandi, belum matchingin baju, belum nangetin rendang buat sarapan, ya kan? Belum bikin kopi, bikin teh, ribut boro-boro ini zakat fitrah, ya. Tapi kalau mau afdol itu waktunya sebelum sholat id dimulai. Nah itu waktu afdol. Cuma di kita susah, makanya sudahlah takbiran bayar, nah. Dan nggak boleh lewat takbiran ya, nggak boleh lewat Idul Fitri. Perhatian buat pengurus zakat, membagikan zakat fitrah harus selesai di takbiran. Jangan lewat sholat id masih numpuk di masjid, sholim, membuat batal yang zakat fitrah. Bagikan habis sebelum sholat id dimulai. Malam takbiran lah syukur-syukur udah selesai. Jangan sampai lewat id, zolim, dia membuat batal orang yang zakat fitrah. Hati-hati, gitu ya. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sudah lewat Idul Fitri baru bayar. Nah, sudah lewat idnya, salat idnya, waktu haram itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian siapa sekarang yang berhak menerima zakat? Man tusrafu lahumuz zakat. Siapa orang yang boleh menerima zakat? Ini sudah sama-sama kita maklum, dalilnya surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama yang boleh menerima zakat adalah al-fuqara, orang miskin, yang orang fakir. Yang kedua wal miskin, orang miskin. Yang ketiga wal amiluna ala zakat, orang amilin. Yang keempat wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Yang kelima raqib atau mukatab, budak yang dijanjikan merdeka. Yang keenam adalah gharim, orang yang berhutang. Yang ketujuh adalah sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Hadirin, Allah ketika berfirman itu sudah berurutan. Maka urutan zakat fitrah ini nggak boleh diacak-acak. Kalau Allah sudah ngomong itu udah urut, jangan mendahulukan yang bawah, yang atas dulu. Allah bilangnya innamas shadaqatu lil fuqara, pertama fakir. Fakir dulu di ABC ini, cari mana kelompok fakir. Kerjasama dengan pengurus wilayah RT RW, data mana nih yang betul-betul fakir. Pertanyaannya, fakir itu siapa? Siapa yang masuk kriteria fakir?
Empat mazhab ini berbeda pendapat tentang kriteria fakir. Cuma karena kita mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, orang fakir la mala wala kasaba. Dia nggak punya harta dan nggak punya kerja. Sudahlah tidak punya harta, tidak kerja juga lagi. Jadi status orang paling balangsak, ngerti balangsak? Status orang paling repot hidupnya adalah fakir. Sudahlah tidak punya harta, nggak kerja lagi. Ini yang mesti diutamakan. Cari dulu mana dihabisin yang kelompok fakir. Duluin itu. Jangan mendahulukan yang bawah. Ambilin yang duluan. Ya, jangan main potong aja buat ambilin, buat fakir ntar. Balik. Ya, fakir dulu cari. Habiskan buat fakir. Dapat, udah. Nah, ketemu udah dapat fakir dahulukan fakir. Setelah itu miskin yang kedua urutannya. Siapa miskin? Kalau miskin masih agak mending dari fakir. Kalau miskin punya kerjaan, cuman hasilnya tidak mencukupi. Sehari makan 100.000. Dia punya kerjaan, cuman sehari dapat 50.000 doang gitu. Kan masih kurang. Miskin itu namanya. Boleh menerima zakat. Ini kalau miskin banyak di kita nih. Kerja sama kerja, cuman hasilnya nggak sesuai. Hitungan matematika Pak ya. Jangan mikir ntar juga dapat PLT, itu mah nggak dihitung. Ntar juga Ramadan banyak yang sedekah ini. Enggak, itu makan nggak pasti. Ini kesehariannya gitu. Dia kerjanya gaji berapa? Gajinya cuma 2 juta, anak 5. Kira-kira cukup nggak sebulan? Wah, miskin masuknya. Jangan dulu ntar dapat bonus, ntar dapat THR, itu nggak masuk Pak. Kalau dapat, kalau enggak kan gitu. Jangan, itu nggak jadi hitungan. Pokoknya hari-hari dia gajinya berapa? 2 juta, anak 5, mahi nggak sebulan? Dia mau mahi, miskin kategorinya. Gitu, dapat boleh. Nggak dihitung, ntar kan dapat PLT, ntar kan banyak yang sedekah, nggak hitung itu kan, nggak masuk. Ya, boleh dikasih miskin namanya. Kerjaan ada, cuman hasil yang nggak cukup. Banyak kalau bicara miskin di kita nih. Setelah itu siapa? Setelah miskin, wal amilin. Nah, hati-hati amilin. Siapa amilin? Apakah orang yang di masjid ngurus zakat disebut amilin? Bukan. Jangan ngaku-ngaku amilin. Amilin adalah orang yang ditugaskan oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, yang dilantik sebagai amilin. Kalau di kita secara administrasi punya SK-nya sebagai amilin. Yang di masjid bukan amilin. Siapa yang akan Anda menjadi amil? SK siapa yang Anda punya? Bukan, yang di masjid bukan amilin. Dia panitia zakat. Emang beda ya? Beda. Kalau panitia zakat cuma menyalurkan, tapi dia nggak berhak mendapatkan zakat. Misal, saya ini panitia zakat di Masjid At-Taqwa. Saya cuma penyalur Pak. Zakat, saya terima zakatnya, saya wajib menyalurkan sebelum Idul Fitri. Kalau sampai Idul Fitri belum saya salurkan, numpuk di masjid, zolim saya. Saya membuat batal orang yang zakat fitrah. Tapi kalau saya ambilin, misalnya saya ini adalah BAZ yang ditugaskan negara, punya SK sebagai amilin. Orang zakat ke saya timbun di rumah, sah zakatnya orang itu. Kenapa? Karena saya berhak menerima zakat. Tapi amilin di masjid, petugasnya di masjid bukan amilin. Jangan zolim dia. Dia nggak berhak menerima zakat, bukan amilin. SK mana? SK-nya mana? Yang angkat Anda, yang lantik Anda menjadi amilin siapa? Enggak ada. Dia hanya membantu ambil zakat, gitu. Membantu ambil zakat dari BAZ menyalurkan ke masyarakat. Karena BAZ kewalahan kalau ngurus zakat fitrah di Indonesia susah, maka tolonglah bantuin, hai pengurus masjid, gitu. Tolong bantuin, tolong terimain, tolong salurin, gitu. Bukan buat dia. Andai kata panitia zakat menerima zakat bukan sebagai amilin, mungkin karena dia termasuk fakir atau miskinnya. Silahkan yang panitia zakat menerima zakat boleh, tapi jangan mengaku sebagai amil. Mungkin karena dia fakir atau dia miskin, silahkan.
Tapi jangan pede, wah ini zakat amilin buat saya. Amilin di mana? Di Hongkong. Bukan. Kalaupun yang ngambil zakat sebagai fakir atau sebagai miskin, bukan pede sebagai amil. Siapa yang akan Anda sebagai amil? Itu. Ya, perhatikan nih, jangan ngaku-ngaku amil. Amil adalah yang diangkat negara, bukan masing-masing masjid, bukan. Gitu. Yang selanjutnya yang keberapa? Keempat, wal mu'alaf. Mu'alaf boleh kita berikan zakat sekalipun dia kaya. Makanya tadi urutnya harus fakir dulu. Kalau udah kebagian fakir, kebagian miskin, ada yang kata amilin juga sudah mendapatkan jatahnya, baru mu'alaf. Mu'alaf biar kaya boleh dikasih. Kenapa? Yang disasar hatinya, bukan pemberiannya. Kan orang kalau dikasih itu jadi senang, merasa diaku dia sebagai umat Islam. Al-hibah tajrul mahabbah, pemberian akan melahirkan rasa kecintaan. Dengan dikasih, dia hatinya kena, aduh, saya diaku sebagai umat Islam. Senang dia, walaupun kaya. Nah, cuman mu'alaf ada batasnya. Enggak udah 10 tahun mu'alaf terus, enggak. Kalau gitu Ustaz Felix Show kasih zakat terus dong? Enggak ya. Mu'alaf itu batasnya 5 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Pokoknya ada yang setahun pun bukan mu'alaf lagi. Begitu masuk Islam, belajar dengan serius 3 tahun jadi Ustaz, bukan mu'alaf lagi, enggak. Bukan, 10 tahun kasih zakat mulu, udah 10 tahun enggak ya. Enggak ada batas. Gitu. Maksimal paling lama disebut mu'alaf 5 tahun. 3 tahun udah beres betul. Udah ngerti dia tentang Islam. Kalau yang serius ya, tapi 5 tahun mentok udah. Kesananya bukan mu'alaf lagi. Udah jadi orang Islam beneran gitu. Yang selanjutnya, yang kelima ya. Yang kelima adalah kalau orang budak hamba sahaya. Budak yang mana? Budak yang dijanjikan merdeka sama tuannya, mukatab namanya. Hai budak, cari duit sana kerja, nanti kau bayar untuk memerdekakanmu. Nah, itu namanya budak yang dijanjikan merdeka. Boleh kita kasih kepada dia agar uangnya dipakai buat memerdekakan dirinya. Tapi kalau budak yang masih dipegang sama tuannya, nggak boleh. Justru tuannya lah yang bayarin zakat si budak itu. Nah, itu maksudnya budak. Di zaman sekarang udah nggak ada perbudakan, pengetahuan aja. Yang keenam, al-ghanim, orang yang berhutang. Boleh kita kasih zakat. Hutang apa? Orang yang hutangnya buat kebutuhan pokok, buat makan sampai hutang warung, ya hutang minyak, hutang beras. Kenapa? Buat makan atau buat pendidikan anaknya pesantren, biayanya mahal sampai hutang sana sini boleh. Tapi orang yang hutangnya kemewahan, enggak. Kredit Lamborghini hutang enggak, itu mah Lamborghini ya. Hutang kredit rumah di mana yang bagus? Perumahan mana? Enggak, itu mah ya, karena itu mah kemewahan maksudnya. Tapi hutang-hutang yang kebutuhan pokok sampai buat makan aja hutang, nah itu boleh kalau dia. Selanjutnya wal sabilillah yang keenam. Ketujuh ya, sabilillah. Siapa sabilillah? Perhatikan juga nih Pak. Sabilillah kalau menurut 4 mazhab enggak boleh dilebarin di sana sini. Sabilillah adalah prajurit atau tentara yang perang melawan musuh di medan perang yang tidak digaji. Kalau prajurit yang digaji dapat ghanimah, tidak wajib, tidak berhak menerima zakat. Tapi tentara perang, sukarelawan ikut perang tanpa digaji, itu yang dimaksud sabilillah. Tidak dilebarkan ke sana sini menurut 4 mazhab. Nah, cuman ada beberapa pendapat, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengutip pendapat Abu Zakaria Al-Ansari, muridnya Imam Syafi'i, segala sesuatu yang menghantarkan kita menjadi ingat kepada Allah itu sabilillah. Makanya banyak orang yang zakat fitrah ke guru ngaji karena dianggap guru ngaji sabilillah, orang yang menghantarkan orang kenal Allah, tahu bagaimana ibadah. Ya, ini kampung tengah-tengah sungai. Orang kalau ke masjid sini harus nyebrang, maka bikin jembatan termasuk sabilillah. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau mau jujur,
pendapat 4 mazhab satupun tidak ada yang melebarkan makna sabilillah. Sabilillah betul hanya orang yang di medan perang tanpa gaji. Itu kalau mau apik ya. Tapi kalaupun ada yang mau bayar zakat ke guru ngaji karena dianggap dia sebagai sabilillah, ada juga pendapat yang membolehkan. Yang antaranya tadi pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi boleh. Tapi kalau mau jujur seperti pendapat dari Buya Yahya yang pernah berdiskusi dengan MUI, tetap berpendapat sabilillah cuma prajurit perang yang tanpa gaji, nggak dilebarkan ke sana sini. Karena kalau guru ngaji, santri berhak menerima zakat, dulu juga para alim ulama ngaji, santri bahkan lebih alim dari kita, tapi tidak mau menerima zakat, nggak berhak menerima zakat. Itu sabilillah. Yang kedelapan Ibnu Sabil. Ibnu adalah jalan, Ibnu adalah anak, Sabil adalah jalan, anak jalan. Siapa maksudnya? Orang yang kehabisan bekal di jalan, walaupun dia orang kaya. Misal orang Surabaya mau pergi ke Jakarta, di Surabaya orang kaya, dia konglomerat, hartanya melimpah. Cuma di tengah jalan dia bekalnya hilang, entah hilang jatuh, entah dicuri, pokoknya di jalan lontang-lantung kehabisan bekal. Boleh itu dikasih zakat, ya, sebab dia kehabisan bekal. Walaupun di kampungnya kaya dia, tapi kasihlah zakat sekedar menyampaikan dia kepada hartanya, jangan berlebihan juga, gitu. Boleh itu. Makanya urutan terakhir itu. Jadi kalau memberikan zakat fitrah, panitia dia ingat urutannya, jangan mendahulukan yang bawah, yang atas dulu, fakir dulu, miskin, terus ke bawah, baru nyampe. Tapi di kampung kita jarang 8-8-nya ada, jarang. Paling juga 3, fakir, miskin, goreng paling gitu ya. Amilin nggak ada yang jelas dihabisin, karena nggak ada amilnya di sini. Adapun panitia gitu ya. Nah, itu. Kemudian siapa yang nggak boleh menerima zakat? Alladzi la yajuzu dafu zakatilahum. Orang-orang yang nggak boleh menerima zakat, haram. Zakatnya kalau diberikan kepada orang-orang ini tidak sah. Siapa? Al-ghaniyyu, orang kaya. Bikasbin au malin, kaya dengan usaha atau kaya dengan harta. Ada orang kaya nggak kerja, cuma warisannya 5 miliar. Nggak kerja dia, di rumah kerjaannya nganggur, tapi kaya punya warisan 5 miliar, nggak wajib. Atau orang kaya dengan usaha, duitnya mah biasa aja, cuma usaha di mana-mana. Boleh ke dia, karena dia punya potensi, punya duit dari usahanya itu. Yang kedua, wal kafiru, orang kafir, nggak boleh ngasih zakat fitrah ke orang kafir. Kalau sedekah boleh, sedekah umum. Ada orang fakir, tapi orangnya kafir, boleh sedekah. Tapi zakat nggak boleh. Kemudian nggak boleh kepada siapa? Waman talzamun muzaki nafaqatuhu, kepada orang yang kita wajib nafkahi. Zakat ke istri, ini aku bayar zakat, nggak boleh. Istri kita kan kita yang bayarin. Nah, ayah bayar zakat ke kamu ya, nggak boleh. Atau orang tua kita sudah fakir, saya zakat kepada ibu, nggak boleh. Itu semua orang yang kita nafkahin dan harusnya kita yang bayarin, bukan kita zakat ke dia. Kemudian yang nggak boleh lagi menerima zakat wa Banu Hashim wa Banu Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib, maksudnya para habib, cucu-cucu keturunan Nabi yang kita kenal dengan istilah habib atau habaib, nggak boleh menerima zakat. Haram buat keturunan Nabi menerima zakat. Kalau mau sedekah boleh, hibah boleh, tapi membayar zakat kepada habib tidak akan ada yang mau menerima, sebab haram bayar zakat kepada para habib. Yang selanjutnya tidak boleh membayar zakat kepada siapa? Man yasrifuha fi maksiatin, orang yang memang terbiasa maksiat. Kita bayar zakat ke tukang mabuk, jangan, karena pasti dipakai mabuk tuh duit. Ya, kita bayar zakat kepada orang tukang main judi terkenal, dihabisin tukang main judi, zakat ke dia, habis dipakai maksiat. Berarti kita membantu maksiat dia, haram. Nah, begitulah ibu-ibu bapak-bapak sekalian, jamaah, bahasan tentang zakat fitrah.
Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik seputar yang dibahas maupun masalah lain, saya persilakan. Mangga. Waalaikumsalam. Ya. Tadi mengenai yang harus memberikan zakat. Orang yang harus memberikan zakat itu orang yang mempunyai nafkah. Ya. Iya kan? Tapi tadi saya dapat dengar dari Pak Ustaz, anak itu harus membayar zakat sendiri karena dia sudah balik. Iya. Itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Kayaknya kok jadi kontradiksi ya? Karena kan anak belum punya nafkah. Iya. Sementara yang memberikan nafkah kan orang tuanya. Iya, betul Pak. Terima kasih pertanyaannya. Betul. Tadi saya bilang sebetulnya anak yang wajib dinafkahi anak yang belum balik. Itu di bawah nafkah kita. Belum balik dia. Tapi kalau anak sudah balik yang ditandai dengan keluarnya sperma atau secara umur sudah 15 tahun, sebetulnya lepas dari kewajiban nafkah sebetulnya. Karena dia sudah tidak wajib kita nafkahi, maka dia harusnya sendiri bayar zakat fitrah itu. Namun karena anak kita yang balik ini belum kerja, bahkan masih sekolah misalnya ya, masih SMA kan, balik belum kerja, mana duitnya? Nggak ada kan? Nah maka kita ke orang tua ngebayarin zakat dia. Jatuhnya kita itu sedekah kepada anak supaya anak itu berzakat. Maka karena dia sudah balik, dia mukallaf statusnya, sudah diberatkan dengan syariat karena sudah balik. Ingat kriteria mukallaf balik salah satunya, berakal balik. Dia harus kena syariat sendiri. Tapi karena dia belum mampu nyari duit, orang masih sekolah SMA, kerja aja belum. Nah kita lah menolong anak kita ini supaya dia berzakat untuk menggugurkan kewajiban syariatnya karena sudah mukallaf. Nah, teknisnya. Iya betul. Jadi kita memberikan dia uang supaya dia bayar. Nah itu Pak, betul. Walaupun dia itu duit kita, anak kita masih sekolah di mana? Tadi begini. Ya. Niat keluarga itu kan, kepala keluarga berniat membayar zakat untuk diri sendiri dan orang yang dinafkahi. Nah sementara kan anak ini kan kita masih nafkahi. Iya, seharusnya enggak kalau udah balik mah harusnya. Dalam teknisnya saja bahwa kita yang menyuruh dia membayar. Nah, gitu. Anak yang sudah balik enggak termasuk orang yang dinafkahi sebetulnya. Aku niat membayar zakat untuk diriku dan orang yang aku nafkahi, tidak termasuk anak yang balik. Nah, tapi anak balik kita mau gimana tuh? Kerja belum, penghasilan nggak ada, kita tolong dia. Nah, kamu kan belum punya duit, tapi sudah balik, kamu sudah mukallaf harus bayar zakat kamu. Nih ayah tolongin, bayar tuh zakat mesti. Atau kalau dia nggak mau duit, malu atau nggak bisa, ya sudah diwakili sama ayah, tapi harus niat tetap. Ayo niat dulu zakat fitrah, aku niat bayar zakat fitrah, yang pembayarannya aku wakilkan kepada ayah. Nah, ayahnya berangkat ke masjid, selesai zakatnya. Gitu. Jadi anak yang balik sebetulnya lepas dari kewajiban nafkah. Cuman karena masih fakir anaknya, ya kan, masih fakir. Fakir itu kan nggak kerja, nggak punya duit kan, kerja di mana, masih SMA, gitu ya. Duit yang makan duit kita, gitu. Maka termasuknya fakir ya. Nah maka kita tolong. Kamu udah balik, nah, kamu udah kena kewajiban syariat. Kamu sudah wajib sholat, sudah wajib zakat. Karena kamu belum punya duit buat zakat nih, ayah kasih. Tolong sana, kasih pergi. Ayah malu ke masjidnya, sudah ayah wakilin, tapi lihat dulu. Nah, gitu. Aku lihat zakat fitrah, yang pembayarannya aku wakilkan kepada ayah. Nah, udah ayahnya yang berangkat ke masjid beres. Yang penting anak niat, itu poinnya. Anak yang balik niat, aku niat membayar zakat fitrah. Selesai. Adapun teknisnya mau dia sendiri bagus, mau diwakilkan ke kita boleh. Nah, itu tadi kira-kira. Maka yang lain ada? Jadi Pak, pada saat kita ngasih uang ke anak, ini anak ini buat sedekah, kamu zakat ke masjid gitu. Nggak usah ngomong itu juga nggak apa-apa. Itu juga sudah termasuk ya. Nah, kamu belum zakat fitrah nih, ayo ke masjid nih uangnya dari ibu atau berasnya.
Malu gua, mungkin malu, temenin lah sama ibu biar sendiri. Enggak mau juga, udah nih wakilin. Yang penting niat dulu tuh anak. Ayo nak niat dulu. Aku niat bayar zakat fitrah. Nah, ibu yang wakilin ke masjidnya, gitu. Di masjid nggak usah niat lagi. Tapi kalau tetap dibimbing sama panitia lebih bagus, enggak pun nggak apa-apa, gitu ya. Maka ibu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua yang berpenghasilan, Ya. tapi kehidupannya itu masih dibantu anak-anaknya, kemudian siapa yang membayarkan zakatnya? Karena anak-anak ini kan saling biar aku saja. Maka orang tua itu juga kan punya penghasilan. Iya. Terus bagaimana? Ya, seharusnya zakat itu memang dari harta sendiri, harusnya. Karena kita itu bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan, termasuk punya harta, punya penghasilan. Nah, dengan cara berzakat lah, bentuk syukur kepada Allah, harusnya. Tapi anak pengen berbakti sama orang tua. Oh, udahlah bu, biar aku yang bayarin zakatnya. Nah, berarti teknisnya sama kayak anak yang sudah balik. Karena ibu misalnya masih punya pensiun, sebulan masih punya 3 jutaan lah gitu kasarnya, tetap punya penghasilan, ya kan? Buat sendiri mah cukup penghasilan pensiun. Tapi anak pengen bakti, bu, sudahlah buat ibu buat ibu aja buat jajan, biar zakat fitrah aku yang bayarin. Bagus, cuman teknis nanti pembayarannya sama kayak anak balik tadi. Ibu niat dulu, aku niat mengeluarkan zakat fitrah, yang pembayaran dan penyalurannya saya wakilkan kepada anak saya. Nanti anak yang ke masjid bayarin buat ibu. Tapi ibu nggak dinafkahi sama dia karena ibu punya penghasilan. Kecuali ibu nggak punya penghasilan, hidupnya sama anak, makan tiap hari dari anak, ya ibu masuk orang yang dinafkahi tanpa ngomong ke ibu langsung bayarin sama anak, boleh dan sah. Tapi kalau ibu punya penghasilan, anak pengen berbakti, sebetulnya ibu kalau kasarnya dianggap orang lain yang gak dinafkahi. Sama halnya kita mau bayarin zakat tetangga yang miskin, sama modelnya begitu. Ya, boleh aja buka apa-apa, biarkan anaknya berbakti kepada ibu. Dia pengen nunjukin baktinya ke orang tua, tak masalah. Cuma teknisnya kayak tadi. Tunggu nak mau ke masjid bayar zakat ya, sini ibu niat dulu. Aku niat bayar zakat fitrah untuk diriku, pembayaran dan penyalurannya aku wakilkan pada anakku. Nah, kata anaknya, ya bu, nah cukup. Beres. Yang penting ibu berniat mengeluarkan zakat. Poinnya sebetulnya niat. Poin intinya niat mau zakat itu niat. Dalam hati cukup pakai bahasa Indonesia kalau nggak bisa Arab, gitu bu ya. Ya. Masih ada yang lain? Santri mungkin ada pertanyaan? Baik dong. Ya. Pak, ini tentang zakat mal Pak. Ya. Itu ukurannya bagaimana ya? Maksudnya gini, di zakat penghasilan sama aset. Kalau zakat mal itu gimana? Zakat mal adalah zakat harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya satu hewan ternak. Hewan ternak juga nggak semuanya, cuma kambing, sapi, termasuk kerbau, unta. Ternak ayam nggak wajib, ternak apalagi bebek nggak wajib. Nah kalau harta yang didepositokan, ditabungkan, punya uang yang ada ya, yang nyata, tabungan misalnya uang kertas, pokoknya uang dalam bentuk deposito atau saldo terakhir ya, pokoknya tabungan. Itu syaratnya 2. Pertama, hartanya sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Kalau bapak sudah punya uang seharga 85 gram emas, anggaplah zaman sekarang 1 gram emas itu 1 juta, emas murni ya 1 juta. Berarti kalau bapak sudah punya 85 juta tersimpan tuh uang gak dipakai, dan syarat yang keduanya sudah haul, 85 jutanya setahun nggak dipakainya, bapak nabung di bank 2 Januari 2023 85 juta, 2024 bulan Januari masih utuh, nah itu wajib keluar zakatnya. Kalau ternyata nabung 85 juta 5 bulan kemudian dipakai duitnya,
tinggal 20 juta saldo terakhir, nggak wajib zakat karena belum haul. Jadi syaratnya dua, nisab dan haul. Kalau sudah terpenuhi nisabnya dan sudah tersimpan setahun haul, maka keluarkan zakat fitrahnya cuma 2,5% saja. Kalau zakat penghasilan sebetulnya nggak ada, itu cuma perhalusan bahasa agar kita terbiasa sedekah. Akhirnya pinjam istilah zakat penghasilan. Karena kalau penghasilan memang nyampe Pak, penghasilan Bapak sudah 85 juta, enggak kan? Nyampe zakat 1.085 juta. Dan kalaupun nyampe, apakah setahun utuh tuh duit? Enggak kan? Maka enggak cukup syarat sebetulnya. Gitu Pak ya. Jadi syarat zakat mal buat mencapai nisab dan uangnya itu sudah haul, enggak dipakai setahun, bahkan bertambah dia. Termasuk zakat pertokoan niaga yang punya toko ya. Kalau warung-warung kecil nggak nyampe. Kalau punya zakat toko, showroom gitu yang gede-gede, sama dia nanti setahun itu untuk stok barang yang ada dengan uang yang ada. Ada nggak nyampe 85 juta? Kalau ada keluarkan zakatnya. Kalau nggak nyampe, ya yang setahun udah setahun warung dihitung itu ya cuma ada 20 jutaan yang nggak wajib zakat. Jadi syaratnya juga haul dan nisab. Bapak betul objeknya hanya di uang ya, uang dan tadi hewan ternak yang Iya, disebutkan tadi. iya. Kalau punya kontrakan nggak wajib keluar zakat. Kontrakan aset kan, Iya, aset. tapi nggak wajib keluar zakat di kontrakan. Kalau mau sedekah bagus, wah saya bersyukur yang punya kontrakan supaya awet sedekah bagus. Tapi kontrakan nggak ada zakat. Iya. Gitu. Aset-aset yang ini saya punya rumah harga 1 miliar, tapi dihuni enggak wajib zakat. Bapak punya Lamborghini dipakai kerja tiap hari enggak wajib zakat walaupun mahal harganya karena dipakai. Nah, masih ada? Kalau kebun bagaimana Pak? Ya, Kebun. kebunnya yang kalau kebun tidak ada zakat. Zakat biji itu cuma zakat biji-bijian cuma anggur, kurma, gandum. Kalau Bapak punya kebun jeruk nggak kena zakat mah. Punya kebun pisang nggak kena zakat mah. Tapi nanti masuknya zakat penghasilan, maksudnya zakat harta. Dari hasil kebun itu misalnya punya uang 100 juta misal, uang itu Bapak taruh di bank. Setahun uang itu masih ada, kena zakat karena hartanya, bukan karena kebunnya. Kalau belum menghasilkan, Ya nggak wajib zakat, apalagi belum menghasilkan. Iya. tanahnya juga. Oh tidak, aset yang tersimpan mah enggak. Iya. Amin. Boleh bagi-bagi Pak. Santri, kambing soal ada? Ayo, ada santri. Mangga. Oh iya, waktunya Pak. Ini Pak, informasi aja, kemarin saya ikut sosialisasi Bintek UPJ Masjid Oh iya. Bogor, Kecamatan Bogor Selatan, Utara, dan Tengah. Jadi yang informasi yang saya dapat untuk tahun ini dari Basnas menetapkan sebesar 45.000 rupiah per kepala. Yang ingin saya tanyakan adalah di masjid yang sudah berjalan di mana-mana, kemarin ketemu teman-teman itu ada UPZ-nya Pak di masjid, dan itu pengurusnya dilantik. Iya. Jadi kalau sudah dilantik seperti Bapak tadi bilang, berarti dia resmi bertugas yang insya Allah dapat Jatah. zakat. Zakat fitrah. Dan itu ada laporannya Pak. Jadi tugasnya mengumpulkan, menyalurkan, dan melaporkan. Iya. Nah tingkatannya dari masjid diharapkan setelah dibagi itu karena ada presentasinya Pak ya. Iya. Misalnya amilin berapa, terus nanti ke kelurahan berapa, dan seterusnya. Nanti itu dilaporkan ke kelurahan. Cuman yang saya ingin tanyakan, kalau yang sudah ini di ABSIN, di At-Taqwa, kita warga zakat fitrah ya diterima sama panitia.
Terus data mustahiknya sudah kita dapat dari RT RW, ya tentunya yang up to date, karena tiap tahun mungkin masing-masing keluarga anaknya ada yang sudah bekerja dan balik ya, bukan hanya menerima zakat, harus memberi zakat sih. Nah itu biasanya habis Pak, habis. Jadi maksudnya UPZ yang di mesin ini harus apa gitu, ada kewajiban apa dengan nanti ujungnya kan adanya di Basnas Pak ya. Iya. Sedangkan Basnas itu untuk wilayah Kota Bogor kalau di data benar ya dari semua masjid segala macam itu sampai miliaran Pak. Iya. Malah tingkat Jawa Barat aja sampai triliunan. Nah fungsinya uang itu akan dikembalikan lagi ke umat apa namanya kaum muslimin umat yang membutuhkan. Jadi contohnya Basnas Bogor akan memberikan banyak programnya ya di sana di Basnas Bogor, di Basnas untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tetapi dengan catatan memberikan SK. Misalnya saya akan memberikan warga RT 1 RW 3 ini di Bogor untuk si fulan, misalnya mau bedah rumah atau pendidikan, mengajukan ke Basnas itu harus dilampirkan SK. Nah saya sebagai pengurus baru belum dapat informasi tentang apa ini UPJ-nya siapa aja gitu, karena di struktur organisasi itu ada juga Pak di UPJ masjid itu kayak ketua, ya pembina, bendahara, dan itu rekeningnya beda lagi, bukan dengan masjid, khusus UPJ itu zakat. Itu aja Pak. Jadi maksudnya hubungannya UPJ ini kalau misal kita habis di sini dibagikan karena memang warga kita banyak memerlukan ya, itu gimana ya dengan kelurahannya atau ke Basnasnya? Iya Pak, kan namanya UPZ. UPZ punya apa? Unit panitia sedangkan bukan ambil kan? Bukan. Setahu saya Basnas tidak mengurusi zakat fitrah, maka tidak ada amilin sebetulnya untuk di Indonesia ini, karena zakat fitrah itu diserahkan kepada masing-masing UPZ tadi, hanya pengumpul dan penyalur zakat serta memberikan laporan. Tetap dia bukan amil sebetulnya. Kalaupun ada SK sebagai UPZ bukan sebagai amilin, karena amilin Basnas itu nggak ngurusin zakat fitrah. Kewalahan kalau setiap zakat fitrah diurus sama Basnas, maka diserahkan sudahlah kepada UPZ masing-masing. Oleh karena itu, yang pertama jawabannya UPZ tetap bukan amilin, dia hanya pembantu untuk menyalurkan, menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Nah, ada pun teknisnya dari dulu sebetulnya begitu Pak. Harusnya memang ada laporan, bahkan ada apa kayak semacam apa kwitansi kuning itu yang disobek itu untuk laporan, itu dari dulu memang ada. Nah sebetulnya kalau memang sudah habis terbagi di kampung masing-masing, ya sudah, karena tujuan UPZ juga terutama masing-masing wilayah agar masyarakatnya kebagian. Kalau memang sudah kebagi dibantu sama UPZ ya gimana? Ya kita mau nyetor apa kalau memang sudah habis? Justru harusnya UPZ tingkat kotanya bersyukur udah dibantuin, udah dipaksalurin gitu ya kasarnya. Begitu mungkin Pak. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau memang habis dibantu. Malah yang bagusnya begitu. Bantu dulu orang sekitar kita zakat. Jangan orang habis zakat kebantu ganti. Sekitar aja masih ada yang butuh, kenapa zakat jauh-jauh kasarnya. Maka setelah adanya UPZ dilantik tadi dibantuin dengan penyaluran yang benar, bagus gitu. Berarti memang tugas negara sudah diwakili oleh UPZ sekitar. Nah, cuma tadi saya ada UPZ dana yang terkumpul boleh disalurkan untuk pembuatan apa tadi? Masjid itu. Nah itu nggak boleh kalau zakat fitrah. Nggak boleh zakat fitrah, haram untuk bikin masjid madrasah itu. Kalau zakat fitrah nggak ke situ. Zakat fitrah tujuannya agar si miskin di hari raya ikut sama-sama senang dengan kita bisa makan. Kalau dari sedekah, dari yang lain-lain bisa. Nah itu UPZ BAC tugasnya untuk kepada yang lain-lain lah, masalah untuk sosial, bantuan bansos itu bisa. Tapi kalau zakat fitrah nggak boleh, untuk kesana nggak boleh. Jadi maksudnya gini Pak, dari masjid-masjid yang sudah kita bagikan
itu ada porsi-porsinya Pak kalau saya lihat ya. Ya. Masjid berapa persen, ini berapa persen, nanti dilaporkan ketua sampai ke Basnas ada paling kecil terakhir, bahkan nggak ngasih juga nggak apa-apa. Iya. Jadi pendiskusian sana dikumpul, nah itu nanti dari sana ya terkumpul dari macam-macam terdakwa, segala macam, itu ada penggunaannya di situ yang macam-macam tadi untuk ada renovasi atau pembiayaan hari-hari besar Islam, Iya. untuk orang yang memang kesusahan. Iya. Jadi itu di pusat di Basnas, Di Basnas. bukan di Jakarta yang Iya, betul. Maka iya bagus kalau gitu. Asal jangan dari zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah habis terbagi di kampung sendiri, yang bagus, nggak masalah. Bilang aja Pak Lurah, habis Pak, saya bagikan ke warga. Ini datanya yang menerima zakat terkumpul sekian, beras sekian, uang sekian, yang menerima sekian habis. Ya apalagi yang bersetor kan, gitu Pak, nggak masalah sebetulnya. Itu dari dulu memang begitu Pak. Ada. Tapi tetap dia bukan amil, hanya membantu saja menerima dan menyampaikan zakat. Cukup mungkin ibu-ibu? Masih ada? Cukup? Terima kasih Pak. Ya. Terakhir mungkin kan, maka boleh terakhir sebelum doa. Waalaikumsalam. Ini Pak, beda tema ya. Ya. Bapaknya punya kakak, tapi meninggal, hartanya banyak. Terus yang itu punya siapa ya? Buat kemana? Hartanya itu Nah, iya. Tapi dia udah meninggal. ada orang meninggal, Ya, hartanya banyak, ya. Tapi utangnya banyak, belum dibayar. utangnya banyak. Ya. Tapi lagi hidupnya nggak mau bayar. Gitu. Oh. Terus Ya. setiap hari di tahlilin gitu. Tapi Iya. dia nggak dibayar Pak. Iya. Ketika ada orang meninggalkan harta, sebelum harta itu dibagikan waris, ada 4 yang mesti didahulukan. Pertama, apakah orang ini punya hutang? Kalau orang ini punya hutang, harta jangan dibagikan waris. Bayarin dulu hutang almarhum nih dari harta dia. Makanya orang yang berhutang wajib dicatat dan wajib ngomong kalau berhutang, jangan nyumput-nyumput. Allah yang bilang, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Kalau mau berhutang dengan batas tempo tertentu, catat supaya keluarga tahu. Karena orang yang berhutang akan terbelenggu di alam kuburnya. Shahibud dain maglulun fi qabri. Orang yang berhutang akan terbelenggu di kuburnya terdalam. Maka Nabi pun tidak mau melatih orang yang punya hutang sampai ada keluarga yang menjaminnya. Maka kewajibannya yang pertama, harta si mayit bayarin dulu hutangnya. Ada hutang, bayarin. Yang kedua, apakah si mayit punya kewajiban zakat mal? Kalau ada kewajiban zakat mal, sudah mencapai 2 syarat tadi, nisab dan haul, bayarin dulu itu zakatnya. Yang ketiga, kalau si mayit ini punya wasiat, dahulukan dulu wasiat. Wasiat didahulukan sebelum warisan. Punya wasiat gak nih si mayit? Kalau punya wasiat, kasihkan dulu wasiat. Cuma kalau orang mewasiatkan harta, nggak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu udah maksimal mewasiatkan harta. Misalnya saya berwasiat kalau saya mati harta saya buat Pak Ustadz misalnya. Cuma 1/3 yang boleh buat saya, tak boleh semuanya. Nah, dahulukan dulu wasiat. Nah, yang keempat, penyelenggaraan jenazah. Dari mulai kain kapan itu harus harta sendiri, itu bagusnya harta sendiri, beli kain kapan dan lain sebagainya, sampai dikuburin, sampai tahlilan ngaji. Nah, sudah beres, masih ada sisa, itulah yang dibagikan warisan. Begitu. Jadi kalau ada utang, bayarin utangnya dari duit itu. Bayarin yang 4 tadi ya, utangnya kalau ada bayar. Punya kewajiban zakat, kalau ada bayarin zakatnya. Ada wasiat nggak? Ada wasiat, nggak usah bayarin dulu wasiatnya. Yang keempat tadi untuk penyelenggaraan jenazahnya. Kalau udah beres semua, ada sisa, bagikan waris. Ada yang menang langsung terima waris. Begitu. Ya, sama-sama. Lagi ke kita semua. Ya, cukup ya. Waktu sudah lewat, mohon maaf Pak DKM ya, sudah lewat 10 menit. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan masih cukup. Bisa cukup. Kalau kita bahas. Untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah tetap panjangkan umur kita. Semoga Allah tetap
sore yang pada akhirnya kita mendapatkan rezeki husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa ru'atin la yusma wa nafsin la tasfa'. Allahumma arzuqna al istiqamah 'ala al a'mal shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu, pencerahan atau wawasan buat kita semua, untuk kita semua lebih baik lagi ke depannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, boleh disampaikan buat keluarga juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Ustaz. Juga apa namanya